Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang tindak pidana korupsi syarat perundang-undangan. Yang pertama, sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan. Di antara peraturan-peraturan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia. Berdasarkan asas konkordasi, dalam perjalanannya KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP yaitu delik jabatan. Selanjutnya, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/013/1950. Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat. Dari ketentuan peraturan penguasa Perang Pusat adalah pembagian ke dalam dua perbuatan. Yang pertama, korupsi sebagai perbuatan pidana. Perbuatan seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri atau orang lain, badan yang secara langsung atau tidak langsung itu merugikan keuangan perekonomian negara. Dalam hal ini tercantum dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50 Perpu dan dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP. Yang berikutnya, korupsi sebagai perbuatan bukan pidana atau perbuatan lainnya, seperti perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Berikut yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang berikutnya, yang keempat, Undang-Undang Nomor 3
tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komisi 4 ini terdiri dari yaitu Wilopo Kalismo, Profesor Insinyur Johannes dan Anwar Djokroaminoto. Dalam penyusunannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini relatif lancar, tidak mengalami masalah. Yang berikutnya, yang kelima, TAP MPR nomor 6/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui penyelenggaraan sidang umum MPR, disusunlah TAP nomor 6/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan orde reformasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan masalah hukum. Yang selanjutnya, latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu yang pertama, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang berikutnya, yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi, sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junsto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang berikutnya, delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP terdapat di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu diambil dari pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422 dan pasal 429 dan pasal 430 KUHP. Yang berikutnya, delik korupsi menurut UU nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 berdasarkan undang-undang. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah: yang pertama, pasal 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Pasal UU nomor 31 tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama berdasarkan ketentuan pasal 2, yaitu perbuatan korupsi yang dilarang. Selanjutnya, pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apa yang dilarang dalam pasal 3 Undang-Undang Korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil atau mencari untung, yaitu mengambil atau mencari untung yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Kemudian pasal 15. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14. Untuk menerapkan pasal 15, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep hukum pidana mengenai percobaan, perbantuan, dan pemufakatan jahat yang diatur dalam KUHP. Yang selanjutnya, gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenal suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagaimana diatur di dalam pasal 12B. Pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, rubat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga. Gratifikasi hanya ditunjukkan kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan
negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dibuktikan bahwa diberikan berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.